Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini sebetulnya bukan jadwal untuk saya, namun karena berhalangan pemateri yang rutin, maka insyaallah kita menggantikan pada hari ini dengan membahas seputar jual beli yang perlu kita jauhi, yang perlu kita hindari, mengingat di dalamnya akan ada kerusakan, baik pada diri sendiri atau orang lain atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat misalnya seperti percekcokan, permusuhan gara-gara melakukan perbuatan model jual beli tersebut. Kerusakan pada diri sendiri, misalkan ya berdosa, itu kerusakan. Kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib, ya dengan melakukan transaksi atau jual beli di waktu itu dia kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu semua adalah kerusakan-kerusakan yang menjadikan jual beli semodelnya ya itu perlu dihindari. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang masalah jual beli, ya ini penting ini. Ya masalah jual beli itu penting. Kenapa penting? Karena jual beli itu kebutuhan kita. Kalau kita itu kalau nggak jadi penjual jadi pembeli. Kalau nggak jadi pembeli jadi penjual. Ada yang nggak jadi penjual nggak jadi pembeli? Ya itu sebagai apa? Wasit, perantara, dia ikut berkecimpung di dalamnya dan ada bagian untuknya. Kalau dosa dia berdosa, kalau dapat untung bisa dapat untung, ya ikut andil di dalamnya. Samsarah dalam bahasa Arabnya, macomblang, makelar, ya itu ada aturan, ya maka dia pun harus tahu ilmu jika menjadi seorang samsarah, seorang makelar. Sebelum membahas ini semua, ya, saya ingin memulai dari awal tentang masalah jual beli, tentang masalah muamalah. Muamalah itu sebetulnya kalau kita belajar kitab fikih, membaca kitab fikih, itu datang setelah ibadah. Fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Ada fiqhul munakahah, ada fiqhul jinayah. Di kitab fikih itu isinya ibadat, muamalat, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Ibadat ya dari mulai bersuci dengan macam-macamnya, sholat, puasa, zakat, haji dengan macam-macamnya. Itu dibahas tuh.
Kayaknya ini udah hatam semua kalau ini. Sering dibahas di mana-mana, gitu ya. Dan terus ya, ngaji, terus belajar. Kalau itu sudah selesai, para ulama itu melanjutkan ke muamalat. Muamalat itu identik dengan urusan uang, cari duit. Karena kalau melulu ibadah nggak cari duit, nanti pulang-pulang dimarahi istri. Kalau udah punya istri, ya. Dan sebagian ibadah itu butuh uang, butuh duit, bener nggak? Iya. Maka oleh para ulama disusun seperti itu. Setelah membahas ibadah, membahas tentang muamalah, agar seorang, ya, manusia itu kan yang melakukan amalnya itu ditimbang, perilakunya itu dinilai. Agama membuat aturan. Sebagaimana ibadah ada aturan, tidak boleh sembarangan, maka dalam bermuamalah pun juga tidak boleh sembarangan. Ada aturan, ada yang dilarang, ada yang kemudian tidak sah, batil, transaksinya batal, tidak sah, haram, berdosa. Dan uang yang dihasilkan dari transaksi yang terlarang itu akan berpengaruh pada orang tersebut, baik dalam perilakunya atau dalam ibadahnya. Ya, doa orang yang makan hartanya dari usaha yang haram itu nggak bakalan diijabah. Iya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang seorang laki-laki zaman dulu, kalangan Bani Israel, yang doanya luar biasa, mengangkat tangannya tinggi, air mata keluar bercucur dari matanya. Dia juga tawasul dengan nama-nama Allah, disebutlah nama Allah. Ya. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya diijabah ini orang? Karena dia makan dari yang haram, minum dari yang haram, pakaian dari yang haram. Jadi ada kaitannya dengan ibadah, bahkan dengan akidah. Jadi sebelum fiqhul asgor, fiqhul akbar. Fiqhul asgor itu ya tadi itu ada yang 4 itu tuh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Fiqhul akbar itu akidah, tauhid. Ya, yang pertama itu penting, ini juga penting. Dan semuanya saling keterkaitan. Saling keterkaitan itu. Ya, orang dagang kalau nggak punya akidah yang benar bisa sembarangan. Ya, bisa sembarangan nantinya. Nah, kembali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi para ulama setelah membahas tentang ibadah selesai itu muamalah. Karena memang ya sebagian ibadah membutuhkan uang. Haji, umroh, sedekah. Dan memang masing-masing kita membutuhkan uang. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Untuk bisa beli nasi ataupun beras atau ikan atau pakaian. Iya. Sehingga dibahaslah macam-macam usaha, macam-macam orang mencari makan, mencari harta. Dibahas. Itu dalam bahasan muamalat. Sehingga kalau itu didapat, ibadah tenang karena punya uang. Kalau nggak punya uang, kadang ibadah juga gelisah. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Iya, macam-macam. Tingkat keimanan seorang itu beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau imannya sudah kuat luar biasa itu nggak punya uang juga tenang-tenang saja gitu. Ya, tidak mengapa. Tapi untuk sebagian orang nggak punya uang, ya, atau punya uang sedikit, waduh gelisah, nggak ngaji, sholatnya juga cepat-cepat, dan lain sebagainya.
Jadi penting juga ini masalah muamalat. Sehingga ya ibadahnya tenang. Ketika muamalatnya bagus, ya mudah-mudahan perilakunya juga bagus. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kata Rasulullah, yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi Anda banyak di antara yang halal yang haram itu yang enggak jelas. Nah ini nih. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan bahasan muamalat itu bukan hanya jual beli saja. Model-model transaksi yang dilakukan oleh manusia itu banyak macamnya. Ada kerjasama, ada mewakilkan, wakalah. Wakalah ini meliputi berbagai macam bidang ini. Sampai nikah pun boleh diwakilkan itu. Ya, yang ijabnya, yang nikahnya, udah wakilin, saya mau nikah, wakilin sama kamu. Ya, iya yang ijabnya diwakilin sama naib, yang kobulnya si laki-lakinya diwakilin juga sama temennya gitu. Wakalah. Ya. Titipan, menitipkan, macam-macam titipan, wadiah. Nitipin uang, nitipin barang, nitipin sesuatu. Pinjaman. Ya, minjam orang macam-macam juga minjem itu. Ya, itu ada hukum-hukumnya itu. Memberi juga ini ya, ada hukumnya. Yang menerimanya juga ada aturannya. Memberi itu kalau sudah diterima oleh yang diberi sudah lazim, artinya nggak boleh diganggu-gugat, sudah menjadi hak dia, hak milik dia. Tapi kalau belum, itu nggak jadi nggak apa-apa, cuman ya nggak bagus kalau sudah berjanji nggak beri. Tapi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, ya tidak mengapa. Karena bangkrut misalkan, mau ngasih tapi kemudian hilang. Kemudian kerjasama tuh transaksi manusia tuh, uang dengan uang, yang ini 1 juta, ini 1 juta, kerjasama. Atau tenaga dengan tenaga, ya ini tenaga kerjasama, nanti hasilnya bagi 2. Atau yang satu tenaga, yang satu uang, itu juga kerjasama. Ya, ja'alah, ada ja'alah. Siapa yang bisa mendapatkan ini, siapa yang bisa melakukan ini, akan dikasih sekian, dikasih ini. Ja'alah. Itu kan nanti ada dapat uang tuh. Model transaksi seperti itu boleh apa enggak gitu? Utang piutang yang sekarang terjadi banyak, ya, mengandung riba utang piutangnya. Kullu qardin jarra naf'a bahwa riba. Jarang orangnya melakukan transaksi setelah dapat ilmu dulu gitu. Biasanya kebanyakannya udah transaksi belum ngaji. Sudah hobi transaksi dengan satu model transaksi, kemudian setelah ngaji tahu ternyata dilarang, berat untuk meninggalkan. Ya. Lomba-lomba itu ada hukumnya itu, karena nanti akan dapat piala, dapat harta, dapat uang, dapat hadiah. Ya, jadi transaksi yang dilakukan oleh manusia itu macam-macam, ada puluhan. Ya, bahkan yang dulu tidak ada sekarang ada. Orangnya di rumah saja, tiba-tiba barang pada datang ke rumahnya. Ya kan? Online. Ini juga membutuhkan bahasan tersendiri, menjadikan hukum bisa berbeda. Karena untuk jual beli itu harus jelas. Ya, kalau uang dengan nominal mungkin sudah jelas, tapi kalau barang perlu kejelasan. Speknya, kriterianya, sifat-sifatnya. Yang dengan sifat-sifat itu bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun namanya sama. Namanya HP Oppo. HP Oppo. Tapi kemudian harganya berbeda.
tipenya sama, bisa juga berbeda itu. Karena yang satu mau second, yang satu masih asli. Kan gitu ya. Nah, jual beli jarak jauh dengan lain semacam kayak gitu, kalau memang jelas, awas nih, karena dalam masalah ya jual beli menjadi terlarang itu diantaranya karena ada sebab yang 4, salah satu dari 4 sebab. Yang pertama karena ada unsur riba. Ya, ada unsur riba. Ini dalam barang-barang ribawi nih. Jadi kalau ada unsur riba, maka menjadi terlarang. Seperti jual beli emas dengan emas. Ya. Yang satu emasnya 10 gram, yang satu 10 gram tapi ditambahi dengan uang. Nah, itu riba itu. Atau yang satu mekontan dikasihkan, yang satunya nanti ya, pasar berikutnya, hari pasar berikutnya. Atau beras dengan beras seperti itu juga. Yang satu beras baru, yang satu beras lama, yang beras lama ngasih tambahan uang. Yang satu kontan dikasihkan, ini berasnya 1 karung. Punyanya mana? Nanti lagi digiling. Setengah karung saja ya. Atau uang dengan uang. Uang dengan uang. 100.000. Warna merah. Yang halus-halus. Dengan recehan, tapi nggak nyampe 100.000. 98.000. Ada yang melakukan nggak kayak gitu? Itu riba. Itu yang pertama. Yang kedua, ada unsur kezaliman. Ada unsur kezaliman. Itu juga menjadi terlarang. Ada unsur apa? Menyakiti orang lain. Misalkan. Zalim kepada orang lain. Ada orang mau jual beli. Pas sudah mau jadi, didatangi dari belakang. Beli ke saya saja. Barangnya sama. Ya, kualitasnya sama, tapi saya kasih harga murah. Ya. Mendolimi nggak tuh? Mendolimi. Kalau ketahuan geger nggak itu? Woi, marah itu. Atau datangnya nggak pembelinya, datangnya ke penjualnya. Nah, niatnya gini nih, datang ke penjualnya. Pak, jual ke saya saja. Bapak tadi 100.000, saya bayari 120.000 deh. Ya, ini juga ada kezaliman, tidak boleh, haram hukumnya, jangan dilakukan, harus dihindari. Yang ketiga, karena ada unsur al-khida' wa tagrir. Al-khida' wa tagrir mengandung unsur penipuan. Dibilangnya bagus, wih mobil keren ini, nggak pernah macet. Dibawa sekali keluar kota macet. Ya, masih mesinnya halus. Ya, ternyata mesinnya kasar. Ini sapi ini air susunya banyak setiap harinya. Ternyata udah berhari-hari nggak diambil-ambil susunya. Pas diambil pertama banyak, esoknya sedikit-sedikit setiap harinya. Ada unsur khida wa tagrir. Ada unsur penipuan. Tidak boleh. Atau yang keempat, menjadi terlarang karena ada unsur jahalah wal gharor. Ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Ya. Ini pohon mangga ini satu pohon luar biasa, lagi musim mangga nih. Tuh, kembangnya, pentilnya banyak sekali nih. Ayo, bayarin. Berapa? Sudah nggak usah mahal-mahal. 500.000 saja. Ini kalau sampai jadi ini bisa 1 juta ini. Ada ketidakjelasan, dibayari masih pentilan kayak gitu. 500.000 menjadi terlarang itu. Ketidakjelasan barang.
Dan itu diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jangan dilakukan. Kalau keguguran semua, nggak jadi, uangnya mau diambil, ya barangnya nggak ada. Ya termasuk juga ya ikan di dalam air, di empang. Ini saya tanam ikan ini, banyak ini. Ayo, sudah 3 bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan, ntar lagi panen. Ya, nggak usah mahal-mahal, nggak apa-apa. Itu juga ketidakjelasan tuh, ada ketidakjelasan. Jadi harus jelas, uangnya harus jelas, barangnya harus jelas, orangnya juga harus jelas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran ya sepintas tentang alasan-alasan yang menjadikan sebuah transaksi menjadi terlarang. Ya, ada 4 minimalnya. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, sebelum membahas lebih rinci lagi, ya jual beli itu apa sih? Jual beli itu apa sih? Ya, secara bahasa mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ada yang menjual, ada yang membeli. Itu jual beli. Sedangkan secara syar'i, secara syara, mubadalatu malin bimal walau fi dhimmah. Tukar menukar harta dengan harta. Harta ini ada yang uang, ada yang barang. Kalau barang dengan barang namanya barter ya. Uang dengan uang namanya sarf. Ya, real dengan rupiah misalkan. Dolar dengan rupiah misalkan. Barang dengan uang, ini yang biasa, yang kaprah. Kemudian barang dengan barang, atau uang dengan uang, atau barang dengan barang, ini ada yang kontan, ada yang tidak kontan. Artinya ketika itu terjadi, ada yang nanti. Uangnya yang nanti, barangnya sekarang, atau barangnya nanti, uangnya sekarang. Atau bisa juga kedua-duanya nanti. Wah, ini apa ini? Bukan jual beli itu ya. Uangnya mana? Nanti. Barangnya mana? Nanti. Wah, ini apa yang terjadi itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi yang namanya jual beli itu ya tukar menukar harta dengan harta. Harta itu berupa tadi itu tuh. Ya. Kan ada juga harta dengan bukan harta, tapi manfaat seperti nyewa kontrak tempat tuh. Walau fi dhimmah, meskipun barangnya tidak ada, uangnya dahulukan, barangnya nanti. Ya nunggu. Ya. Seperti mesen, ya uangnya duluan, pesan barang. Sifatnya gini. Berapa kira-kira? Ya sudah. 3 juta nanti saya buatkan lemari atau apa sajalah. Ya. Ghairu riban wal qard, tidak mengandung riba, tidak mengandung hutang piutang. Ya, yang mengandung riba juga. Apa hukum jual beli? Hukumnya jaiz. Mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan yang namanya riba. Riba pembahasan tersendiri. Pembahasan riba tersendiri. Namun kadang nyerempet juga gitu. Tapi secara tersendiri ada bahasannya. Ya, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada fadl wan nasi'ah, ada riba yad, ada riba jahiliyah, ada riba fil qard. Riba macam-macam. Itu ada 4 atau ada 5, tapi peluang ribanya dalam banyak transaksi itu ada banyak, terutama di barang-barang ribawi, komoditi ribawi. Jadi hukumnya jaiz, ya boleh, halal jual beli itu. Jadi orang jual beli itu ya tidak mengapa, dan itu salah satu cara untuk mendapatkan
sesuatu yang diinginkan. Jadi boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan transaksi jual beli ke pasar. Ya, laki-laki ke pasar aib enggak? Enggak. Ya, jangan yang ke pasar istrinya sendirian, ditemani, atau suaminya yang ke pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, pasar, melakukan transaksi jual beli. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima, wa in kadzaba katama muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli, dua orang melakukan transaksi. Nah, boleh tuh. Dan masing-masing bil khiyar. Kata Nabi, memiliki khiyar. Khiyar itu hak memilih mau lanjut atau enggak lanjut. Khiyar namanya. Khiyar. Dan khiyar itu ada macam-macamnya. Ada khiyar fil majlis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat, dan khiyar-khiyar yang lainnya. Jadi kalau khiyar majlis itu hak memilih ketika masih ada di tempat. Jadi kalau masih ada di tempat, masih boleh memilih lanjut atau enggak lanjut nih, jadi apa enggak jadi nih jual belinya nih. Dan enggak boleh dipaksa. Dalam jual beli enggak boleh ada paksaan. Kalau ada paksaan enggak sah nanti. Ada yang memaksa jual belinya dengan cara halus atau cara kasar. Awalnya halus, akhirnya kasar. Dielus-elus, dioles-oles. Diam aja. Udah kayak gitu apa? Bayar. Wih, nggak beli saya, Pak. Bayar, tadi udah dioles-oles berkali-kali. Ya, ini minyak oles ini bukan dibuat gratis ini. Nah, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Ya, di tempat-tempat tertentu ada model pemaksaan-pemaksaan. Dalam agama kita, ya tidak sah itu. Tidak sah. Jadi ada khiyar majelis, selama masih ada di majelis itu, ya masih ada kesempatan mau dibatalkan atau lanjut. Tapi kalau sudah dibawa pergi, ya maka masing-masing sudah tidak boleh membatalkan itu, karena haknya sudah selesai. Dan jual beli itu termasuk akad yang mengikat, akad yang mengikat. Nah, dalam masalah akad, transaksi-transaksi itu ada yang mengikat, artinya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibubar. Ada yang disebut dengan jaiz. Jadi akad jaiz, ada akad lazim. Kalau lazim itu mengikat, kalau jaiz itu masih boleh dirubah. Jual beli termasuk yang lazim, mengikat. Kalau sudah terjadi ya sudah. Iya, nggak boleh diambil lagi. Yang jaiz itu akad memberi sebelum diterima oleh yang diberi. Dibatalkan nggak jadi, ya sudah. Akad mewakilkan juga sama tuh, akad jaiz. Ya, saya mewakilkan, belum lama, belum dilaksanakan juga, adalah nggak jadilah. Boleh. Jadi ada akad yang lazim sifatnya, ada yang jaiz. Lazim itu mengikat, sudah nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau jaiz, ya jaiz itu masih boleh, masih boleh. Jual beli termasuk yang mengikat, dikatakan akad lazim. Iya. Jadi kalau sudah pergi dari majelis itu sudah mengikat. Kalau mati tapi masih di tempat, nah ini masih belum mengikat itu. Mati di tempat, belum terjadi transaksi, dipegang-pegang kemudian mati gitu. Maka ahli warisnya melanjutkan, lanjut dibeli atau enggak jadi ini. Karena masih di majelis akad, secara hukum ini belum terjadi. Belum terjadi. Meskipun barangkali barangnya udah dipegang, uang sudah dikasihkan. Ya, itu belum mengikat itu. Karena masih di majelis akad.
Kata Rasulullah, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Selama belum pisah tempat, maka ya masih ada hak khiyar. Bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah pisah dari tempat majelis akad, maka itu sudah ya tidak bisa. Itu namanya khiyar majelis. Ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu gini, Pak, ini saya beli ini nih, tapi kalau nanti yang di rumah istri saya nggak suka atau anak saya nggak pas pakaian yang ketika dipakai nggak pas, nanti saya balikin, nggak jadi, atau milih yang lainnya gitu. Namanya khiyar syarat tuh. Hak memilih dengan pengajuan syarat. Dengan mengajukan syarat. Ya, itu khiyar syarat. Kadang perlu juga itu, yang seperti itu. Jadi dalam agama kita ada aturan-aturan semacam itu, dan itu nikmat. Nikmat untuk kita. Dan pembeli atau penjual harus menyadari. Boleh jadi penjualnya yang membatalkan karena dia punya kebutuhan lain. Oh, ternyata pribadinya pun membutuhkan itu. Mohon maaf, gasnya ternyata di rumah udah nggak ada ini. Nggak jadi saya jual, Pak. Mungkin kecewa itu ya yang mau beli itu. Tinggal satu-satunya, gas lagi langka lagi. Nah, boleh jadi yang membatalkan adalah pembelinya. Dan itu harus menerima kedua-duanya karena masing-masing memiliki hak khiyar. Khiyar. Ada yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib. Yaitu hak memilih lanjut atau tidak lanjut karena ada aib. Ya di ma'qud alaih. Barang yang dijual, yang diperjualbelikan itu. Iya. Dibawa pulang, ternyata ada yang sobek misalkan. Ada yang pecah misalkan. Nah, ini pecahnya pecah semenjak akad. Kalau pecahnya pas dibawa dia, ya, pecahnya karena sudah di tangan dia, ya, keteledoran dia, si pembeli, maka ini mah jangan nuntut ke penjual. Dia yang berdosa ini, dia yang salah. Terlarang. Jadi itu macam-macam khiyar. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan yang namanya jual beli. Jadi hukum jual beli itu boleh berdasarkan ayat tadi dan hadis ini. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau jujur dan menjelaskan apa adanya tentang barang yang dijual, yang mau dibeli, kata Nabi, burika lahum fi bai'ihima. Keduanya akan diberkahi itu. Yang nggak jujur itu bukan hanya penjual saja, meskipun yang paling banyak nggak jujur itu biasanya penjual. Kata para ulama, aktsarun nasi kadiban at-tujjar. Orang paling banyak bohong itu pedagang. Awas yang punya grup pedagang. Penjual pun bisa berbohong. Ini juga nggak boleh. Mahal banget, Pak. Tuh di warung sebelah sana juga nggak segitu. Padahal enggak. Ya nggak tahu. Hati-hati. Kalau yang terjadi adalah kebohongan, ketidakjujuran, ada yang disembunyikan, tidak dijelaskan, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan jual belinya, keberkahan hartanya. Ngeri itu. Kalau nggak berkah itu ngeri. Sesuatu yang nggak berkah itu dijauhkan dari kebaikan-kebaikan nantinya. Dan akan mendatangkan keburukan-keburukan nantinya. Maka kita hendaknya selalu mencari keberkahan, ngalap berkah. Ya, ngalap berkah dengan cara mengikuti aturan agama. Keberkahan itu dari Allah. Maka dengan mengikuti aturan Allah, insya Allah akan berkah. Kalau ngalap berkahnya di bawah pohon tua mah itu enggak ada itu mah ya. Ngalap berkahnya di mana?
di laut, ya, atau dikubur, nah, itu nggak ada. Jadi keberkahan itu dari Allah bisa didapatkan dengan cara-cara yang diperintah oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Ya, dalam jual beli, ya ingin diberkahi, maka harus jujur, harus dijelaskan apa adanya. Waduh, nanti nggak laku dong kalau ya nggak gitu juga. Ya, nggak gitu juga. Kalau memang laku, ya laku. Laris ya laris. Justru yang dengan yang jujur itu biasanya yang laris itu. Dan dianjurkan jual beli itu untungnya jangan gede-gede. Meskipun boleh secara hukum fikih boleh. Hukum untungnya 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Silahkan. Tapi orang akan kecewa nantinya kalau tahu. Ternyata ada yang jual lebih murah ini. Wih, dikirain kalau sama kawan sendiri itu ya, katanya kawan-kawan, ternyata wih, nekak harganya. Jadi dianjurkan ya jangan mahal-mahal. Kalau ditawar ya nerimalah tawaran itu gitu. Yang penting nawarnya jangan terlalu juga lagi. Ini menawarnya kayak apa? 100.000 ditawarnya 50.000 misalkan. Ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Ikhwati billah, arsyadinallahu wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis, ya, itu banyak dan para ulama sepakat bahwa jual beli itu boleh dan memang manusia membutuhkan yang namanya jual beli. Itu kebutuhan. Ya, justru kalau tidak ada jual beli, tidak diperbolehkan, waduh gimana caranya itu? Bisa-bisa ngejambret, mencuri, ya, maksaan, penodongan dan lain sebagainya. Jadi pindahnya kepemilikan satu barang dari satu kepada yang lainnya itu ada cara-cara yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Dan kita perlu tahu itu. Iya. Dalam jual beli ada 3 rukun. Ada 3 rukun. Ya. Apa saja rukunnya? Yang pertama al-aqid, yang melakukan transaksi, si penjual dan pembeli, atau yang mewakili si penjual atau pembeli, wakilnya. Ini yang pertama al-aqid. Yang kedua al-ma'qud alaih, barang yang ditransaksikan, yang dijual perjualbelikan, harus ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, ya itu bukan jual beli. Ada maqud alaih, ya ada barang, ada uang. Yang ketiga ada sighah. Sighah, ya kayak nikah saja tuh, ada yang akidnya, ya. Akid itu ijab wali dengan, atau yang mewakili wali dengan yang menikahnya, laki-lakinya atau yang mewakilinya. Ya. Kemudian ada sighah. Ada sighah. Sighah itu yang ketiga ini, ya rukun jual beli, adalah lafdun shadirun minal ba'i yadullu ala al-bai'. Satu kata atau kata-kata yang muncul dari penjual menunjukkan dia itu menjual. Baik itu secara sharih atau kinayah. Kalau sharih itu ini saya jual, terang-terangan. Kalau kinayah, ambil 100.000 aja. Ngomongnya ambil tapi 100.000. Namanya kinayah. Dalam pernikahan juga ada talak sharih, ada talak kinayah. Ya, itu dalam pembahasan pernikahan. Yang satu qabul, ada ijab, ada qabul. Qabul, ya qabil tu. Ya lafaz yang muncul lafdun sharihun minal mushtari. Yadullu ala syira, ala syira. Satu perkataan yang muncul dari pembeli atau wakilnya yang menunjukkan dia itu beli. Ya. Baik itu secara sharih atau kinayah. Saya beli ini 100.000. Sharih tuh jelas.
nggak mengandung makna, nggak miliki makna lain. Saya beli nih 100.000. Atau ya dia buat saya aja 100.000. Buat saya tapi ngomong 100.000. Kinayah. Nah, itu ijab kabul tuh. Jadi dalam jual beli ya harus ada yang bertransaksi, harus ada barang yang diperjualbelikan, dan ada sighah. Sighah itu kata-kata tadi tuh. Ya. Jangan diem aja jual beli, diem aja gitu, mingkem aja gitu. Hati-hati, ada yang tidak mengesahkan itu, apalagi nilainya tinggi misalkan. Kalau beli bakwan sih mending, ngasih uang 2.000, barangnya diambil, diem-diem aja gitu, makan aja langsung. Nah ini tidak mengapa, meskipun ada yang mengatakan tidak sah itu. Karena apa? Karena nggak ada sighahnya. Naruh uang 2.000 aja. Sekarang mungkin canggih itu, ada kotak, masukin uang 5.000 misalkan, keluar Pepsi atau ya minuman tertentu. Ya, nggak ada yang ngomong, robot. Itu dalam ilmu fikih bab jual beli disebut dengan mu'atoh, saling mengulurkan tangan, yang satunya diwakilkan dengan robot atau dengan alat, udah diminum aja. Nah, itu mu'atoh. Untuk transaksi-transaksi yang kecil, ya insya Allah tidak mengapa, meskipun tidak ada sighah. Jadi sighahnya itu dengan sighah itu kan tadi lafan asalnya mah. Karena ini ringan dan sudah lumrah di masyarakat beli bakwan, kalau ngomong ya lumayan repot juga. Ya, saya beli bakwan nih sekian, agak repot ya. Iya, meskipun untuk lebih selamatnya ngomong aja, saya beli 2.000 nih, ya saya jual 2.000. Terima tumbas, terima wade, orang Serang. Ya, dalam rangka menghilangkan keraguan, dalam rangka menjelaskan keridhoan. Karena ridho itu penting dalam transaksi jual beli, perpindahan uang kepada orang lain dari kita pada orang, atau barang punya orang ke kita, itu harus didapat dengan keridhoan lawan kita. Harus ridho. Dan untuk ridho itu kan urusan hati, tidak diketahui kecuali dengan ngomong gitu. Maka kata para ulama, harus ada omongan, harus ada sighah, ijab qabul. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin. Janganlah wahai orang beriman, kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Itu nggak boleh tuh. Yang batil itu banyak modelnya, macamnya. Kecuali dengan cara jual beli yang saling ridho, antaradin. Ya, yang menjualnya ridho, yang membelinya ridho. Ridho sekali lagi, ini urusan hati, nggak bisa diketahui. Oleh karena itu, para ulama harus ada kata-kata katanya. Jelas nih ya? Saya terima jual deh, saya beli deh. Lu jual, gue beli. Nah, yang mu'atoh tadi nggak ada sighah itu. Ngambil makanan, dimakan. Beli bakso nggak ngomong-ngomong. Pas sudah dimakan, tanya berapa ini? 35.000 baksonya. Waduh, nyesel itu. Bakso 35.000. Jadi harus jelas dari awal. Harus jelas. Ya. Jadi itulah rukun-rukun jual beli, ada 3. Ada akid, ada maqud alaih, ada sighah. Sighah ini terbagi 2. Ada sighah qauliyah dengan omongan, ada fi'liyah. Fi'liyah, sighah fi'liyah. Ya, sighah fi'liyah seperti tadi tuh. Namun itu berlaku pada barang-barang yang nilainya rendah. Ya, ukuran 5.000, 2.000 mah rendah. Tapi kalau yang tinggi sudah, itu harus ngomong supaya lebih selamat, lebih aman. Karena rukunnya diantaranya itu tadi.
Adapun membuat saksi dalam jual beli, ya, ini dianjurkan, terutama untuk barang-barang yang nilainya tinggi. Itu sifatnya anjuran, bukan rukun, bukan syarat. Dianjurkan. Ya karena memang Rasulullah sendiri dalam jual beli itu enggak melakukan, tidak mendatangkan saksi. Tidak mendatangkan saksi. Yang ada di dalam ayat wa ashidu idza tabayatum, dan adakanlah saksi ketika melakukan jual beli, itu perintah oleh para ulama, ya, sifatnya sunnah. Jadi disunnahkan. Afdalnya memang, ya, tapi kalau enggak pun ya tidak mengapa gitu. Nah, sebagian ulama merinci, kalau dalam transaksi yang tinggi hendaknya, ya, itu ada saksi. Jual beli tanah, lumayan bagi-bagi rezeki itu. Saksinya dikasih berapa? Kasih berapa? Saya siap jadi saksi lah kalau kayak gitu. Ya, jadi dianjurkan, ya, sifatnya. Ikhwati billah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, setelah kita mengetahui, ya, rukun-rukun jual beli, kemudian anjuran adanya saksi, kita mengetahui juga macam-macam khiyar tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita perlu tahu syarat-syarat. Idan tafa syartu intafal masyrutu, kata para ulama. Kalau nggak ada syaratnya maka tidak akan terjadi yang disyaratkan. Syarat untuk masuk SDIT Imam Syafi'i harus ada kakak, misalkan. Harus ada KTP orang tua. Harus ada ijazah PAUD misalkan. Ya, dan harus ada uang sekian misalkan. Nggak ada syaratnya, bisa nggak diterima itu. Bisa nggak diterima. Ini juga untuk keabsahan jual beli harus ada syarat-syaratnya. Kalau nggak ada, maka bisa nggak sah jual belinya. Bisa nggak sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, tadi sudah kita singgung, saling ridho antara penjual dan pembeli, dan itu urusan hati, bisa diketahui dengan diungkapkan. Maka perlu ada ijab dan qabul. Itu syarat tuh, ridho itu. Nah kalau nggak ridho, ditipu, dipaksa, ya, maka nggak sah itu. Yang kedua, yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan bagus. Bagus apa? Bagus bertransaksi, dia pandai, sudah menggunakan uang itu. Kalau belum baligh, masih kecil, tidak berakal, orang gila, atau orang ini uangnya diambur-amburin gitu, ya, agak-agak orangnya, ya, maka itu nggak ada syaratnya, itu kurang syarat itu. Sebagian ulama membolehkan dalam transaksi-transaksi yang nilainya rendah, seperti di kampung-kampung, di masyarakat kita, anak kecil disuruh beli, ya, nilainya mungkin berapa, 10.000 gitu ya, itu diperbolehkan tuh. Meskipun afdolnya ya yang dewasa lah, ya, beli gula 3.000 seperempat, ya, gula seperempat liter, ya, 3.500. Ada keringanan, yang penting ya sudah tamyiz. Tentu sudah tamyiz, karena kalau belum tamyiz, tentu ketika nyuruh anak itu kan ya belum tamyiz, ya nggak bisa. Ini tamyiz tapi belum baligh gitu. Ya tadi syaratnya harus apa? Harus rasyid. Rasyid itu akil, baligh, dan pinter. Ya. Yang ketiga, syaratnya si penjual itu memang pemilik barang. Iya. Kalau bukan pemiliknya, ya nggak sah. Ya, ada pohon kelapa, kemudian apa? Ngomong ke temannya, tuh,
kelapa muda tuh, mau nggak? Nggak apa-apa, saya kasih 5 ribuan tuh. Ternyata bukan punya dia. Nah, ini nggak boleh. Atau barang dapat minjem, ditaruh di rumah dia, datang temannya, ya, temannya lagi main ke situ, nih mau nggak nih bayarin nih, gak apa-apa sama kamu murah nih. Ternyata bukan punya dia, dapat minjem, nggak sah. Nabi bersabda, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang bukan milik kamu. Tapi ada ini ya, saya dulu waktu kecil, orang tua beli sepeda, lagi senang-senangnya saya naik sepeda, dibawa ke kampung lain, lagi naik sepeda ada yang ngaku, ini sepeda saya ini katanya. Nangis saya. Ternyata dijual oleh pamannya orang itu. Ya bapak saya beli. Ya akhirnya nggak tahu urusannya gimana itu. Secara hukum itu nggak sah karena barangnya bukan punya dia. Makanya harus teliti. Ya. Yang punya barang juga harus ada bukti. Ini barang saya, buktinya ini. Yang mau jual beli, yang membeli harus ada bukti, harus teliti. Jangan sembrono beli tanah. Wah, ini kasus tanah ini ada bos tanah nggak di sini? Kayaknya banyak nih makelar tanah ini ya. Harus tahu ini ya, masalah jual beli. Karena memang kebutuhan manusia, ya salah satu cara yang diperbolehkan untuk memperbanyak ya harta itu jual beli. Yang keempat, barang yang dijual itu adalah barang yang mubah zatnya dan bermanfaat. Ya, mubah zatnya, bukan yang najis, bukan yang terlarang, ya, dan bermanfaat. Baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau tidak manfaat, kalau terlarang, ya maka tidak boleh. Ya seperti alat musik, seperti minuman keras, ya. Apalagi yang terlarang, yang tidak manfaat, semut, jual semut satu. Ya, ini semut hasil lomba ini, juara pertama ini. Habis diadu semutnya. Yang enggak ada manfaatnya. Tidak boleh, harus manfaat dan mubah. Ya. Bangkai tidak boleh. Yang kelima, barang yang dijual itu bisa diserahkan ya ketika transaksi, ya bisa diserahkan ketika itu. Ya artinya, atau boleh jadi dengan ketika itu seperti pesan itu, ya akad salam itu uangnya duluan, barangnya nanti karena belum dibuatkan, perlu dibuatkan gitu. Itu juga itu tidak mengapa ya. Kalau itu tidak mengapa. Artinya jangan kemudian uangnya sudah diambil, barangnya belum didapatkan gitu. Sulit didapatkan. Seperti menjual burung masih di atas pohon, ya. Atau menjual apa? Menjual sapi, sapinya pas kabur. Pas sapinya kabur, itu yang kabur itu dibayarin aja. Ya. Ini juga tidak terpenuhi syaratnya itu. Karena itu masuknya baik goror. Tadi kita dijelaskan itu. Tidak jelas nanti ketemu apa enggak, ketangkep apa enggak. Ya goror. Tadi ada 4 tuh. Ya, unsur-unsur yang menjadikan transaksi menjadi terlarang, tidak boleh. Minimalnya ada 4. Salah satunya ada, maka itu tidak boleh. Ada unsur riba,
ada unsur kezaliman, ada unsur al-jahalah wal gharor, ketidakjelasan, dan yang keempat ada unsur apa? Penipuan. Al-khida' wa tagrir. Al-khida'u wa tagrir. Nah, sekarang kita akan memasuki ya contoh-contoh jual beli yang seharusnya kita hindari. Yang pertama, jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Hari Jumat itu adzannya 1 apa 2? Nah, ini terserahlah. Mau pilih mana? Yang penting jangan saling mengolok-olok. Yang mau 1 silahkan, mau 2 silahkan. Ya, karena yang 2 pun dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Saya selama belajar di Saudi, di masjidnya Syekh Utsaimin, ya, itu adanya 2 hari Jumat itu, ada sholat Jumat itu. Cuman Jumatnya apa? Adzan yang pertamanya kapan? Sekitar sejam atau kurang lebihnya sebelum masuk waktu. Sama seperti waktu subuh. Ini pendapat. Dan ini yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun mayoritas ulama justru adzan Jumat itu seperti di masyarakat kita itu. Adzan pertamanya sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Kalau tadi itu beralasan bahwa adzan itu, adzan Jumat yang pertama itu sebelum masuk waktu. Karena mengingatkan katanya. Peringatan. Bukan penanda masuk waktu. Adzan itu menandakan masuk waktu. Pemberitahuan datangnya waktu sholat. Itu beralasan seperti itu. Sehingga adzannya didahulukan. Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan adzan itu tetap di awal waktu. Adzan tetap ya ketika sudah masuk waktu. Sesuai dengan definisi dari semula. Ya seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian adzannya di zaman Rasulullah, kalau tadi di zaman Utsman, menurut mayoritas ulama tetap sudah masuk waktu. Adzannya Rasulullah ini khusus ya, yang ketika khatib sudah ada di atas mimbar. Nah, adzan yang ini nih, yang kedua ini nih, yang kalau orang jual beli padahal dia wajib sholat Jumat, maka ini terlarang. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Haram hukumnya. Karena dia akan tersibukkan dengan urusan-urusan yang jual beli, meninggalkan yang wajib ketika itu. Hadir di masjid untuk sholat Jumat. Kalau nggak wajib Jumat seperti perempuan dengan perempuan, ya tidak mengapa. Ya. Jadi adzan kedua. Ya, kemudian transaksi jual beli ini tidak boleh. Karena yang diperintah adalah ditinggalkan itu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, apabila diseru dengan suara adzan lis-shalah, untuk sholat yaumil jum'ah, di hari Jumat, maka segera bergegas ila dzikrillah, menuju zikrullah, mendengarkan khutbah, sholatnya dan lain-lainnya. Zikrullah. Wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan, jual beli dan yang lainnya, termasuk urusan kantor, kerjaan, ya tinggalkan. Jadi ya ini harus dihindari nih. Di dalam ayat tadi itu ada konsep kalau ingin sukses, mendapatkan kebahagiaan, itu konsepnya di dalam ayat tadi tuh. Untuk yang transaksi, yang jual beli, yang usaha, kerja dan lain sebagainya, ya di hari Jumat, ya bahkan umum, bukan hanya Jumat saja, berlaku untuk setiap waktu sholat ada panggilan adzan, sedang apa, lagi apa, ya kalau datang adzan segera tinggalkan, segera datangi masjid, sholat, selesai sholat, kembali lagi. Itu konsepnya tuh. Iya, dalam ayat tadi Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ketika diseru, dipanggil dengan suara adzan untuk sholat, segera fasau ila dzikrillah. Wa tinggalkan urusan-urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik untukmu kalau kamu mengetahuinya. Cuman banyak orang nggak tahu. Akhirnya jojong aja gitu. Panggil dengan suara adzan juga jojong-jojong aja. Dikentongi, diadani juga ya begitu-begitu aja. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah, maka kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, ayo bertebaran lagi di atas muka bumi. Usaha lagi, kerja lagi, jualan lagi, transaksi lagi, yang ngojek-ngojek. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari ya karunia dari Allah, pemberian dari Allah dengan cara-cara seperti tadi. Wadhkurullaha katsira. Nih, poin pentingnya nih. Dalam usaha, dalam bekerja banyak yang lupa, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak masalah. Kalau ingin dimudahkan masalah-masalahnya, lagi kerja, lagi transaksi, lagi jual beli, lagi di pasar, lagi di mana-mana, ayat ini nih. Wadhkurullaha katsira, perbanyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tuh. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Akhirnya apa? La'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan tuflih. Al-falah. Al-falah itu apa? Orang adzan itu hayya 'alal falah. Al-falah itu al-husul 'alal marghub wan najat minal marhub. Meraih yang diinginkan, yang disukai. Apa di dunia ini yang disukai, yang diinginkan apa? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Ingin apa saja? Banyak. Ya, di dunia. Di dunia, di akhirat ya ingin selamat, ingin masuk surga, ingin bidadari, gitu, laki-laki. Banyak yang diinginkan juga di akhirat. Itu didapat tuh, falah tuh. La'allakum tuflihun. An-najat minal marhub. Selamat dari yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Apa yang ditakuti? Selamat semua nantinya. Apa? Banyak juga ya. Nggak ingin tabrakan, nggak ingin bangkrut, nggak ingin sakit, nggak ingin kehilangan yang dicintai, nggak ingin rugi. Itu falah tuh. Di akhirat juga sama, nggak yang ditakuti apa? Banyak juga. Pokoknya kalau orang melakukan konsep tadi, ada suara adzan, langsung sholat, selesai sholat, ya kembali lagi ke kebiasaannya atau usahanya, tapi perbanyak zikrullah. Nanti ketika datang panggilan lagi, segera lagi balik lagi. Yang kayak gitu itu Masya Allah itu. Al-falahnya akan dia dapatkan itu. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bai'ul asya' liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah. Menjual sesuatu kita tahu itu digunakan untuk kemaksiatan yang diharamkan. Nah, ini tidak boleh nih. Menjual buah-buahan, tahu orang ini buah-buahannya mau diproduksi untuk khamr misalkan. Dijadikan minuman keras, anggur. Atau jual beli besi, kita tahu orang ini mau dibuat golok untuk apa? Untuk jahat gitu, kejahatan gitu. Jangan. Jangan buat senjata dan sebagainya untuk kejahatan, jangan. Nah, ini hendaknya dihindari nih, haram. Tidak boleh. Yang ketiga, menjual di atas penjualan orang lain. Kayak tadi tuh, di awal-awal saya kasih contoh tuh. Ya, ada orang mau jadi jual beli, kemudian kita datangi.
si pembelinya, Pak, barang saya saja, bayari barang saya saja, punya saya aja Pak. Insya Allah sama barangnya, tapi saya kasih harga miring. Miringnya nggak tahu seberapa miringnya. Ya, saya kasih harga miring. Nah, ini menjual di atas penjualan saudaranya, nggak boleh, haram. Ya. Atau satu lagi, membeli di atas pembelian saudaranya. Ini pun sama hukumnya. Dan untuk menyempurnakan, ada tambahan dalam satu riwayat, melamar di atas lamaran temannya. Melamar di atas lamaran temannya. Ya. Wah, lagi mikir-mikir, datang lamaran. Kata walinya, kata keluarganya si perempuan itu, terima tidak ini. Wah, didatangi, digabrugin uang. Ya, atau diapakan lah gitu ya. Akhirnya tertarik, ini nggak boleh nih. Tunggu sampai selesai urusan yang tadi temannya itu. Kalau memang lanjut ya alhamdulillah, nggak lanjut juga ya alhamdulillah. Iya, makanya yang cepat, siapa dapat. Jangan keduluan orang. Kemudian termasuk yang terlarang adalah Bai'ul inah. Bai'ul inah. Inah itu ya uang. Jadi orang itu pengen uang awalnya, cuman dikasih barang, setelah dikasih barang diganti uang. Bai'ul inah tuh. Jadi orang pengen uang. Kemudian apa? Sama datang kepada temannya, oh uang nggak ada, ini. Kamu ambil barang ini saja nih. Ya. Saya jual ke kamu. Silahkan kamu jual barang ini. Bayarnya nanti. Berapa? Oh, ini 10 juta. Silahkan bawa 10 juta. Udah kayak gitu, ternyata orang ini ya punya uang sebetulnya. Cuman ingin nggak ngasih 10 juta. Dia ingin kasih uang itu 9 juta. Dengan cara apa? Ini barangnya mana Pak? Saya bayarin lagi deh. Kamu kan pengen uang. Nih, saya kasih uang 9 juta. Barangnya sini. Saya bayarin 9 juta. Nah, dia dapat 9 juta. Dapat 9 juta. Tapi hutangnya berapa? 10 juta. Itu namanya bai'ul inah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan akan kehinaan-kehinaan ya menimpa pada orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara ainah. Tidak boleh. Yang berikutnya jual beli ya barang dijual sebelum diterima. Ini dari dulu sampai sekarang, dan sekarang modelnya banyak lagi. Contoh, belum diterima. Ya. Ada dua penjual di lapak yang sama, berdampingan. Kemudian yang satunya, ini barangkali ada keperluan. Barang punya dia dilelang ataupun dijual kepada teman yang di sampingnya itu. Ya, atau ikan lah contoh, misal ke pedagang ikan gitu ya. Ada sekumpulan ikan di situ, dia jual ikan itu. Ada perlu dia pengen pergi, ada sesuatu. Menawarkan kepada temannya, ya udah harga dari sananya aja atau untung sedikit nih sekian. Jadi dibayari. Ya. Dibayari. Belum diterima. Masih di tempat semula, belum digeser, belum diqabad namanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu barang yang sudah dibeli tapi belum diqabad, belum serah terima. Serah terima barang itu, barang yang dibeli itu macam-macam. Ada yang cukup dengan surat, ada yang perlu ya digeser. Ini untuk barang-barang yang bisa digeser, atau dipindah untuk barang-barang yang bisa dipindah. Ada yang nggak bisa dipisah, nggak bisa dipindah, nggak bisa digeser, cukup dengan surat atau dengan kunci. Untuk bisa dikatakan qabd. Karena kalau belum diqabd nggak boleh, belum diterima, nggak boleh dijual. Nah, penjual ikan tadi diterima uangnya, dia pergi, barangnya masih di situ.
Ini belum boleh dijual ini. Harus digeser terlebih dahulu. Karena yang dikhawatirkan lebih-lebih orang yang jualnya itu belum pergi itu. Ada yang datang, ada yang beli, kemudian apa? Harganya tinggi. Kecewa nggak? Bisa kecewa itu. Itu diantara alasannya itu. Maka perlu diserah terima, perlu dikobet dulu. Ya, jadi jual beli barang yang belum dikobet itu nggak boleh. Termasuk yang tidak boleh, seorang penjual ya menjual kepada orang barangnya belum ada. Setelah ada yang beli, kemudian diadakan barangnya. Diadakan barangnya. Atau langsung dipesankan ke bosnya ya di Jakarta. Ada yang order nih 3, langsung kirim ke alamatnya. Ya. Dibayar atas nama dia beli, kemudian langsung dikirim. Ini belum dikobet namanya. Ini pun tidak boleh. Kalau makelar boleh nggak makelar? Makelar boleh nggak? Jadi makelar bekerja sama dengan orang di Jakarta misalkan. Nih bos, kalau ada yang beli saya kasih kabar ke bos nih. Nanti saya dapat berapa nih? Ya, ini bukan menjual ini mah, jasa ini mah ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau menjual ya atas nama dia, dikatakan hak milik dia, maka itu tidak boleh. Tipis ya bedanya. Tapi natijahnya hukumnya berbeda. Di antara yang terlarang adalah bai'ul thimar qabla buduwi salahiha. Ya, menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum nampak kelayakannya. Padi masih muda, baru bunting misalkan. Atau baru apa namanya ya? Kalau orang sekarang itu baru merekatak katanya. Baru ngecar gitu ya. Habis bunting kemudian terbuka dari kuncupnya, membuka, belum ada isinya. Itu potensi rusaknya itu tinggi itu. Ada wereng, tahu wereng, ada lembing, ada hama-hama yang lainnya. Kalau dijual ketika itu nggak boleh itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya jual beli semacam itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il thimar hatta yabdua salahuha. Ya, penjual dan beli dilarang itu. Enggak sah nanti jual belinya. Enggak sah. Nah, nampak kelayakan untuk dijual itu beda-beda antara satu buah dengan buah yang lainnya itu. Iya, kalau sudah kemungkinan rusaknya enggak ada, ya maka boleh. Enggak ada apa? Tidak mungkin terjadi enggak jadi gitu, enggak rusak gitu. Artinya sudah memang layak dipetik, dimakan langsung, diolah langsung, itu sudah layak. Itu seperti itu. Kelapa itu kelayakannya, tapi kalau kelapa itu kelapa mudanya juga bisa kan ya? Bisa. Iya. Kalau dibeli ketika sudah jadi kelapa muda, tapi diambilnya nanti ketika sudah tua, itu ada kemungkinan jatuh nggak itu? Kalau beluluk mah sering ya? Tahu beluluk nggak? Ada beluluk, ada cengkir, ada dugan. Ya, dugan tua apalagi sudah bentar lagi itu mah ya. Pokoknya ya selama belum tampak kelayakannya. Seperti kalau gampang padi tadi tuh nggak boleh, nggak boleh. Ya, dan pohon-pohonan, buah-buahan itu berbeda-beda untuk kelayakannya itu. Beda-beda, ada yang keras, ada dengan warna, itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kalau dengan syarat, ya. Ini kalau mau kalau boleh saya mau bayarin nih pohon padi ini sehamparan ini, ya, sekotak ini, ya saya bayarin sekarang nih. Kalau saya nggak mau ditunggu sampai tua, saya mau langsung dipanen.
mau langsung dipotong. Untuk apa? Bukan untuk orang ini, buat kambing, buat ternak. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Belum tampak kelayakan buahnya itu, belum tampak, tapi langsung kalau kayak gitu boleh, karena memang bukan beli buahnya dia mah, tapi beli pohonnya untuk dijadikan pakan ternak. Jadi beda kan ya? Beda. Najash ya, jual beli dengan cara najash, nggak boleh nih. Jadi orang menjual kemudian minta bantuan kepada temannya. Kalau ada orang mau datang mau beli tuh, dia ngomporin. Najash namanya nih. Ya, kalau tanpa kerja sama si penjual, dia kemauan dia sendiri, ini yang terlarang dia. Penjual nggak masalah, karena dia nggak tahu, nggak ada sangkut paut. Tapi kalau kerjasama, nah kedua-duanya berdosa itu. Najash itu. Ya, perbuatan najash. Ya, raf'us saman wa huwa la yuridu syira'ahu. Dia ngangkat harga padahal dia nggak mau beli. Ya, ketika datang pembeli, berapa Pak? Kata penjualnya 100.000. Kata temennya yang nongkrong di depan, kerjanya nongkrong aja dia mah. Nongkrong aja. Tiap ada pembeli tuh, calon pembeli. Wih, murah banget 100.000. Soalnya kalau punya uang itu 200.000 juga berani tuh. Ini kerjaannya kayak gitu aja tuh. Ini perbuatan najash, ya, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haram hukumnya. Karena akan menyakiti orang lain itu. Iya. Ikhwati billah azanallahu iyyakum jami'an. Ya, sebetulnya masih banyak ya transaksi-transaksi yang perlu kita jauhi, jangan dilakukan ya, karena akan menghilangkan keberkahan dan bisa haram, tidak sah ya transaksinya. Namun ya karena waktu membatasi kita, ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di kesempatan yang lainnya. Nggak ada pertanyaan insyaallah. Ya, kita tutup langsung dengan dzikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.